Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini yakni Allah pelayan setiaku. Allah pelayan setiaku. Kebanyakan judul seperti ini adalah tabu. Kenapa? Karena kita kajiannya, pelajarannya, iman akidahnya, kepercayaan dan keyakinannya selama ini dari bawah. Dari kemanusiaan kita, dari hawa nafsu kita. Jadi seolah-olah tidak pantas memakai judul seperti ini. Dan seolah-olah kita manusia sebagai pelayannya Allah. Jadi pertanyaannya seolah-olah kita adalah pelayan Allah, hamba Allah. Pertanyaannya begini, kapan kita menjadi pelayan Allah? Kapan kita melayani Allah? Apakah kita dengan sholat kita dikatakan melayani Allah? Apakah kita ke masjid itu dikatakan melayani Allah? Apakah kita ke gereja, ke wihara, ke pura, dan kemanapun tempat-tempat ibadah menurut agama masing-masing itu dikatakan melayani Allah? Ternyata bukan. Kita selama ini tak pernah melayani Allah. Selama ini kita tak pernah melayani Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melayani Allah? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan sedangkan kita tak punya hidup dan tak punya badan, apalagi melayani hidup dan badan ini. Wong hidup dan badan hanya milik Tuhan. Maka semuanya serba halusinasi, serba asumsi, serba kepahaman diri kita sendiri di dalam mengabdi, di dalam menyembah, di dalam mendekat, di dalam tajalli, di dalam ma'rifat, di dalam usul, di dalam hening yang selama ini kita lakukan demi untuk naik ke atas langit, demi naik ke hadratillah, demi naik di sisi Allah. Kita memakai asumsi hawa nafsu, pemahaman hawa nafsu diri kita sendiri, ya banyak perbedaannya, banyak kendaraan-kendaraannya yang akan memumetkan, yang akan memeningkan pikiran hati kita. Karena bukan kendaraan yang sebenar-benarnya kendaraan yang dinaiki oleh para nabi dan yang dinaiki oleh para rasul. Sedangkan kendaraan para nabi dan para rasul untuk menggapai Sidratul Muntaha, untuk menemui Tuhannya, ya pakai kendaraan buruk. Apa itu buruk? Barokallah, yakni kajiannya harus dari Allah, kajiannya harus dari atas langit, turun ke bumi, bukan dari bumi ke langit, tapi dari langit ke bumi agar kita mudah memahaminya. Jadi kajiannya yakni dari Allah kepada makhluknya, bukan dari makhluk kepada Allah. Makhluk bisa apa? Karena makhluk itu tidak bisa apa-apa. Ya sang penciptanya lah yang melayani makhluknya. Sang Khalik lah yang melayani makhluknya. Jadi bila digaji dari Allah, dari sang pemilik makhluk, dari atas, maka kita akan gampang memahami bagaimana sih cara bertuhan, bagaimana sih cara beragama yang benar di sisi rahmatan lil alamin, agar kita tidak salah di dalam bertuhan, tidak terdoktrin dengan aturan-aturan agama yang sebenarnya bukan agama lillah. Doktrin bagi lillah itu hanya satu. Jangan sekali-kali engkau mensekutukan dirimu dengan Tuhanmu di dalam hatimu.
Doktrin Tuhan hanyalah jangan sampai engkau mengesahkan dirimu di hatimu. Jangan sampai engkau mentauhidkan keberadaan kewujudanmu di dalam hatimu. Jangan sampai engkau mengahadkan dari yang selain aku, yakni mengahadkan diri manusiamu sendiri di dalam hatimu. Itu doktrin yang dilarang oleh Allah. Hanya itu saja. Tidak banyak-banyak, hanya itu. Akan tetapi selama ini kita semua termasuk saya sudah lama sejak detik-detik akil balik tiba sampai seusia setua ini kita melanggar doktrin Tuhan. Kita melanggar aturan Tuhan. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah, kok kita yang jadi Allah selama ini. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah, kok kita yang jadi pencipta selama ini dengan apapun yang kita ciptakan. Bangun tidur, seolah-olah kita yang menciptakan bangun tidur. Kita duduk selesai bangun tidur, seolah-olah kita yang merasa bisa menciptakan duduk kita sendiri. Kita berdiri, seolah-olah kita yang bisa menciptakan berdiri kita sendiri. Kita berjalan seolah-olah kita yang bisa menciptakan jalan kita sendiri. Kita masuk kamar mandi untuk mandi seolah-olah kita yang bisa mandi selama ini. Seolah-olah kita sebagai pencipta mandi. Ketika kita selesai mandi berpakaian seolah-olah kita yang berkuasa sebagai pencipta yang bisa berpakaian. Ketika kita sholat subuh, seolah-olah kita pencipta atau sang pemilik sholat subuh itu sendiri. Inilah larangan yang selama ini dilakukan oleh setiap manusia, yakni melanggar aturan Tuhan. Seolah-olah manusia bisa melayani Tuhan, padahal manusia hanyalah makhluk. Makhluk itu bukan pencipta. Tapi selama ini praktek di dalam hati kita, makhluk ini telah disalahgunakan, disalahartikan seolah-olah makhluk ini yang sebenarnya bukan pencipta telah kita jadikan berhala-berhala, telah kita agung-agungkan makhluk yang tidak bisa apa-apa dan makhluk yang tidak bisa bersiapa-siapa ini telah kita akbarkan di dalam dada kita seolah-olah makhluk ini lebih hebat daripada Sang Khalik. Seolah-olah manusia ini lebih hebat daripada Tuhannya. Terbuktikan selama ini seolah-olah hanya kita yang merasa bisa bersyahadat. Terbuktikan selama ini seolah-olah hanya kita yang merasa bisa bermakrifat. Terbuktikan selama ini seolah-olah kita yang paling tahu ilmu hakikat. Terbukti selama ini kan seolah-olah kita yang paling tahu tentang thariqah. Terbuktikan selama ini dan seolah-olah kita yang paling tahu tentang syariat. Akan tetapi bila kajiannya dari hawa nafsu manusianya, maka selama ini tak akan pernah sampai syariat, thariqah, hakikat, makrifat, bahkan apa yang berlaku bagi diri manusia tak akan pernah sampai kepada Tuhannya bila yang jadi Tuhan masih manusia, bila yang dikaji masih kajian yang fana. Kajian di sisi hawa nafsu, kajian di sisi manusia, kajian di sisi Adam. Yang tidak ada kok mengkaji-kaji. Yang goib kok mengkaji-kaji. Kita semua termasuk saya kan anak cucunya Adam. Anak cucu yang tidak ada. Tapi anehnya kita selama ini merasa lebih ada daripada yang ada. Merasa lebih wujud daripada yang wujud. Merasa lebih hidup daripada yang hidup. Merasa lebih berkuasa daripada yang berkuasa. Selama ini yakni makhluk telah menyerupai Sang Khalik.
akhirnya mendengarkan judul-judul di pemaparan YouTube Uripi Allah serba asing. Serba asing. Kenapa? Karena selama ini kita telah lama mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan siapa yang mengadakan diri kita. Selama ini kita sudah lama mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan siapa yang mewujudkan kita. Selama ini kita lebih mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan siapa yang menghidupi kita, siapa yang melayani kita, siapa yang memelihara kita, siapa yang mencukupi kita, siapa yang menjaga kita dari tanah yang mati dulu, dihidupi, dikasih sayangi, dicukupi, dijaga, dipelihara, sehingga diperjalankan, dilayani, diberkembangbiakkan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Dilayani, dikasih sayangi, dicukupi dari tumbuh-tumbuhan sehingga menghasilkan hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri sayuran, padi, buah-buahan, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud surga. Surga yang mana di dalamnya ada buah-buahan, kenikmatan buah-buahan dan sebagainya. Surga itu di mana? Ketika manusianya tidak ada, ketika manusianya gaib. Ya itulah surga. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud surga. Allah melayani manusia, bukan manusia yang melayani Allah. Kebalik. Dengan pelayanan Allah lah, dengan penjagaan, pemeliharaan, dengan kecukupan Allah lah, dengan kasih sayang Allah lah, maka diperjalankan lagi manusia dari tumbuhan kepada hasil tumbuhan dan dimakankan hasil tumbuhan itu kepada calon-calon kedua orang tua kita untuk meneruskan perjalanan perkembangbiakan makhluk yang diciptakan ini, sehingga menjadilah sel sperma dan sel telur, sehingga ketemu kedua orang tua kita menjadi gumpalan darah diri kita. Dari tanah menjadi gumpalan darah. Kalau tidak dilayani Allah, tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak diproses, tidak dicukupi oleh Allah, dimakan dan diminumi oleh Allah, maka kita tak akan pernah ada. Kita tak akan pernah terwujud. Itulah bukti bahwa Allah lah yang melayani manusia. Pelayan setianya manusia. Berhubung selama ini manusia lebih cinta menjadikan iblis sebagai pelayan, maka dididiklah kita, disesatkanlah kita oleh iblis dari Allah. Maka ketika manusia lebih mencintai setan sebagai pembimbingnya, setan sebagai mursyidnya, setan sebagai gurunya, maka kita selalu dibimbing untuk selalu jauh dan jauh dari Allah, yakni mengaku-akui apa-apa yang bukan miliknya.